Seorang pengemis yang sangat saleh, setelah selesai menunaikan kewajibannya kepada Allah, mencoba untuk mengadu nasib mencari rizki untuk menyambung urat hidup. Dia telunta-lunta di sepanjang jalan, mengharap belas kasihan orang. Begitulah sebagaimana pengemis lain, kesehariannya tak jauh dari hal itu. Tetapi ibadahnya kepada Allah begitu sangat tekun, bahkan ia selalu tepat waktu untuk mengerjakan sholat fardu. Tetapi pada suatu hari yang cerah dia melewati sekitar istana raja. Peristiwa di hari itu pun yang mengubah kehidupan sosok pengemis yang datar, tanpa warna, hambar sekaligus tenang itu pun terjadi. Ia menoleh ke arah istana, pada saat itu putri raja sedang membuka jendela sambil melepaskan pandangan keluar. Bertemulah pandangan dengan pandangan, mata dengan mata, tetapi tidak perasaan dengan perasaan, ketika putri raja tidak mendapat kesan apapun karena yang dilihatnya hanyalah pengemis. Berbeda dengan pengemis itu, jantung pengemis itu berdebar kencang. Hatinya pun bergetar oleh kecantikan putri raja yang di matanya tiada bandingan. Mula-mula hal itu dianggapnya angin lalu yang akan menghilang dengan pertukaran siang dan malam. Tetapi rupanya peristiwa itu sangat membekas di hati pengemis itu. Bahkan terlampau membekas untuk seorang yang sadar bahwa dirinya hanyalah pengemis. Biasanya, apabila dia sudah menghadap kiblat, munajat kepada Allah, lenyaplah segala bayangan dunia dari dalam hatinya. Tetapi setelah peristiwa itu, ketika perkara dunia dapat ia hapus dengan mudah, tetapi paras cantik sang putri tanpa tahu sebabnya, menjadi pengecualian. Ya, kecantikan sang putri selalu menjelma di dalam kalbunya setiap saat, bahkan ketika ia beribadah kepada Allah, usaha untuk melupakan bayangan Tuan Putri justru semakin memperjelas bayangan itu. Keraslah hati pengemis untuk mencintai Tuan Putri meskipun otaknya selalu menasihati bahwa cintanya sulit untuk digapai, tetapi hatinya selalu menentang otak, dan selalu berkata, tidak mustahil bila Allah menghendaki. Dan ketika dia tak tahan lagi menanggung rindu, dia memberanikan diri menghadap raja, untuk meminang Tuan Putri. Untung-untungan, pikirnya, umpamanya raja murka, aku rela dimurkai lantaran beliau adalah rajaku, dan sebenarnya aku tidak tahu diri, tetapi bila mana raja menerima, alangkah bahagianya aku nanti. Tidak lagi telunta-lunta sepanjang jalan untuk mengharap belas kasih orang. Dengan hati mantap berangkatlah ia menuju istana raja. Setelah melalui gerbang-gerbang yang dijaga ketat oleh angkatan bersenjata, sampailah dia di halaman istana yang megah. Dia mengucapkan salam kepada raja. Lalu raja pun menjawab salamnya dan menyuruh duduk di dekatnya. Dalam sangkaan raja, tujuan pengemis itu tidak lain daripada sekadar mengharap pengganjal perut yang sedang kosong. Pelayan pun dipanggil untuk memberikan nasi. Pengemis itu makan dengan lahapnya. Tetapi setelah selesai makan, ia bukannya mohon undur diri melainkan memperbaiki cara duduknya lagi. Keringat dingin tiba-tiba saja mengalir di seluruh kujur tubuhnya. Dengan hati yang tabah, ia berkata kepada raja, "Ampun tuanku, sebelum hamba mengeluarkan isi hati hamba, terlebih dahulu hamba mohon ampun beribu ampun, sejak dari ubun-ubun sampai tapak kaki. Kebetulan hamba pernah lewat di dekat istana Tuan Raja, kemudian hamba menoleh ke istana lantaran kagum dengan kemegahan istana tuanku. Tetapi serentak dengan terbukanya jendela, hamba dapat melihat Tuan Putri sekilas dan membekas dalam hati hamba. Sehingga tidak bisa khusyuk sewaktu ibadah kepada Allah karena selalu terbayang Tuan Putri yang cantik. Sekarang hamba datang untuk meminang Tuan Putri, supaya hati hamba bisa tenang menghadap Allah setiap waktu." Raja pun berkata kepada pengemis itu, "Tidak apa-apa, setiap orang yang belum mengikat janji, masih bebas memilih dan bebas dipilih. Kamu masih bebas memilih, cuma saja pilihanmu itu mau menerima atau tidak. Apabila anakku mau memilihmu, berbahagialah kamu, harus bersyukur kepada Allah. Tetapi apabila anakku memilih orang lain, kamu harus bersabar, karena yang demikian tidak lain daripada takdir Allah jua. Kita harus menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada, tanpa rasa kecewa." Raja pun masuk, menyampaikan pinangan pengemis itu kepada Tuan Putrinya. Sang putri berkata kepada ayahandanya, bahwa dia hanya mau dilamar bila si pengemis membawa 1 peti besar berisi mutiara. Kalau tidak demikian, dia menolak pinangannya. Permintaan yang demikian besar itu, apakah untuk mematahkan harapan si pengemis atau semata-mata karena keikhlasan hati? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Raja pun kembali kepada si pengemis tersebut untuk menyampaikan permintaan Tuan Putri, bahwa Tuan Putri mau dilamar dengan mutiara 1 peti besar. Pengemis belum tahu apa yang dinamakan mutiara dan di mana mutiara itu bisa didapat. Raja lantas memberinya sebutir mutiara sebagai contoh dan memberitahukan bahwa mutiara itu banyak terdapat di dasar laut yang sangat dalam. Pengemis itu pun mohon pamit dari raja untuk mengusahakan mutiara yang banyak itu.
Dia keluar dengan hati mantap, berencana mengeringkan air laut demi mengambil mutiara sebanyak-banyaknya. Pergilah dia ke laut dan lekas-lekas menyaup airnya dengan timba seadanya, lalu dibuang terus-menerus. Tetapi air yang dibuangnya itu tentu kembali lagi ke laut. Dia tahu, tapi tetap saja bekerja dengan tekun sambil tak henti-henti memarahi nafsunya. Hai nafsu yang rakus, inilah yang kamu kehendaki. Seandainya kamu tidak menginginkan putri raja, kamu tidak akan lelah seperti ini. Rasakanlah, ini hukuman atas kerakusanmu. Dia bekerja terus-menerus dan hanya berhenti apabila waktu sholat telah tiba, dan dengan tekad itu tidak mustahil, bila Allah menghendaki. Setelah 3 hari 3 malam dia bekerja, ikan-ikan di laut menjadi ribut. Ikan-ikan itu menduga bahwa air laut tak lama lagi bakal kering karena ada seorang waliullah yang akan mengeringkannya. Semua ikan cemas, takut, dan bersiap-siap hendak melakukan eksodus besar-besaran. Tetapi kemana? Mereka bingung. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke Raja Ikan, yaitu Ikan Nun, demi melaporkan hal tersebut. Dan Raja Ikan datang sendiri untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Setelah diketahuinya bahwa laporan itu betul-betul sesuai dengan fakta yang ia lihat, segeralah dia menghadap Nabi Khidir, mohon bantuan. Nabi Khidir bersabda, "Jangan takut, nanti saya tanya apa maksud orang itu." Nabi Khidir mendekati waliullah itu dan bersabda, "Hai hamba Allah, kamu sedang apa?" "Saya sedang mengeringkan laut," jawab pengemis itu. "Untuk apa kamu mengeringkan laut?" "Saya akan mengambil mutiara untuk melamar putri raja." "Kalau tujuanmu demikian, tunggulah, nanti saya suruh ikan-ikan yang banyak itu menaikkan sebanyak mungkin mutiara ke pantai." Semua ikan di laut sudah resah, disangkanya air laut akan habis. "Berhentilah, tunggu mutiara di pantai saja." Nabi Khidir pun memerintahkan ikan-ikan besar untuk bergotong royong menaikkan mutiara ke pantai. Dan pengemis itu tinggal memungut saja. Dalam waktu sekejap, terkumpullah mutiara yang banyak sekali. Mutiara-mutiara itu dipikulnya dengan rasa yakin, ia langsung menuju istana raja. Raja dengan Tuan Putri yang menyaksikan mutiara begitu banyaknya menjadi heran. Dan lebih heran lagi bahwa seorang pengemislah yang membawa mutiara sebanyak itu. Pengemis mampu membaca keheranan raja dan putrinya. Segera saja ia menjelaskan cara mendapat mutiara yang banyak itu, tanpa menambahkan atau mengurangi cerita. Raja pun maklum bahwa pengemis itu bukan sembarang orang melainkan waliullah yang memiliki karomah. Demikianlah dia dengan putri raja, dan berbahagialah hidupnya. Demikianlah Allah memuliakan hambanya yang meskipun penampakan luarnya hina sebagai seorang pengemis, tetapi hatinya taat kepada Allah. Sesuatu yang sulit bagi orang lain Allah memudahkan baginya. Hikmah taat kepada Allah sangat besar dan memiliki dampak mendalam pada kehidupan seseorang, baik di dunia maupun akhirat. Ketaatan kepada Allah bukan hanya memberikan manfaat di akhirat semata, tetapi juga menuntun seseorang untuk hidup dengan penuh kebahagiaan, kesyukuran, dan ketenangan di dunia.